Halo, bagaimana harimu? Hariku gloomy, sama seperti settingan podcast hari ini. Kenapa settingan podcast hari ini? Gloomy. Kenapa gloomy? Gloomy itu berarti gloom gitu. Dari Lord of the Rings. Itu bukan. Gollum. Oh, berarti dari Harry Potter. Aku lagi ada bulan datang, jadi aku gloomy. Terus lagi full moon. Iya. Jadi ada 2 bulan 2 yang bulan. datang Bulan untuk mengunjungi. Bulan bumi sama bulan kamu. Iya. Double bulan. Double bulan. Kayak martabak deh. Oh iya. Terima kasih ya, semalam aku udah dibeliin martabak bulan keju Susu. Bukan martabak bulan, terang bulan namanya. Oh iya, karena dia awalnya dibulat-bulat gitu kan. Kalau dimasukin bungkus kardus itu baru dilipat masukinnya. Oh, maksudnya awalnya bulat, terus di setengah bulat, terus di. Tapi mungkin dijualnya juga di dalam bentuk bulat juga kalau nggak take away. Enggak dong. Itu namanya open face martabak. Gitu. Pizza martabak. Nah, itu juga banyak udah sekarang kan. Iya banyak, ada yang mini juga. Tapi entah kenapa kalau beli martabak mini tuh rasanya nggak senikmat martabak yang full size gitu. Oh, mini yang Mini jadi kayak buat single serve. ke pancake. Iya kayak pancake gitu. Pancake terus begini. Iya, enggak, kalau mini dia bulat aja. Oh, jadi makannya open. Iya. Gitu. Terus kamu rencana lagi mau ngapain minggu-minggu depannya? Minggu-minggu depannya aku punya banyak exciting project yang lagi aku jalanin sekarang, dan ada beberapa travel plan juga. Are you excited about our traveling plan? Okay, where do we wanna travel? You know where. Okay. Terus Naik becak ya? naik beca. Emang kamu pernah naik beca? Pernah lah di Pekalongan. Kebalik nggak becaknya? Enggak. Aku pernah ada Dia pengalaman. bisa berdamalah aku bawa koper-koper kamera. Terus dia semuanya bisa. Serius? Iya. Aku kalau jadi bapak becanya aku udah pingsan sih. Pas nanjakan aja aku turun dulu. Dan dia harus di belakangnya jagain supaya pas aku turunkan ke depan biar nggak kebalik gini. Iya, aku pernah naik beca, terus becanya kebalik itu karena keramaian. Dan kamu tahu kan yang kalau misalkan ke rumah terus ada gundukan yang gede banget itu. Nah, gara-gara itu akhirnya kebalik becanya. Itu beca biasa berarti, tapi kalau beca motor seharusnya dia bisa lebih aman tuh. Oh, beca biasa, dulu kan belum ada beca motor. Bemo. Tapi kalau yang di di Ben Hill yang kita sering lihat tuh bajai apa sih yang bajai? Bajai baru. Bajai mini mobil. Iya itu apa? Pakai motor? Wah, itu kan mini mobil. Apa sih warnanya sekarang biru ya? Kayak biru dah. Lupa. Kan di belakang bisa duduk berdua. Sama kayak bajai sebenarnya, di depan dia duduk sendiri. Emang? Ya, kalau bajai kan supirnya doang yang duduk di depan. Dulu pas aku kecil, jadi bunda cerita, aku suka banget naik bajai. Jadi dari rumah mau ke Senayan naik bajai jauh banget.
Terus nyampe tapi. Nyampe, tapi udah gitu kalau misalkan gak naik bajai aku nangis. Jadi mau gak mau dari rumah sampai ke tujuannya yang jauh banget itu naik bajai. Itu bisa lebih cepat, dia bisa ngebut di situ. Enggak lah, ya dibandingin sama mobil. Ya tapi kalau misalnya macet dia masih bisa lewat kiri kanan Mana gitu. berisik banget lagi. Mungkin kalau buat anak kecil menarik kali ya lihat bajai itu. By the way, kamu kemarin kan habis nonton film The Substance. Menurut kamu gimana? Ya aku suka detail-detailnya semuanya gitu. Jadi kayak party film. Party film. Iya. Kayak the Maksudnya? whole movie is like a one big rave. Kayak ada Iya. musiknya gitu Dan semuanya. dialognya juga Editingnya minimal on banget. beat gitu. Dialognya kan juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Iya, jadi kayak kita masuk ke dunia lain gitu. Yang cuma ada di kepala mereka. Gila sih, aku nonton film itu kayak ada visceral reaction, kayak pengen muntah, aku jujur nonton itu jijik banget sih. Mungkin Kayak sebenarnya kejijian banget gitu, but I love it so much. ya mungkin mereka juga sebenarnya ngomongin kayak toxic beauty standards gitu gak sih? Iya itu, that's the main point. Tapi what do you think of, kamu excited gak bertambah umur setiap tahunnya? Ya, excited. Ya, Karena kan you're getting stronger. betul. Menurut aku juga bertambah umur tuh rasanya kayak apa ya, aku tapi versi udah lebih berpengetahuan, lebih apa ya, kaya secara emosi. Terus semakin bertambahnya umur aku semakin excited gitu, kayak oh tahun-tahun berikutnya aku akan jadi seperti apa ya, dan kayak hubungan kita berdua jadi kayak apa ya nanti di umur segini gitu. Kamu jadi humas. Humas apaan? Hubungan masyarakat. Apa sih? What do you mean? What do you mean? Kamu jadi Kamu jadi mas. Kamu jadi aku jadi mas. Oke. Boleh. Oh iya, terus kita juga bisa mungkin, tapi kita bisa setiap tahun biar kita bisa ingat setiap tahun, kita bisa masukin kayak setiap tahun kita ada satu milestone yang kita lakuin gitu. Kamu contohnya apa? Kayak misalnya tahun ini kamu bisa, kayak tahun ini kita kemarin bikin pertama kali video klip gitu. Jadi kamu bisa ingat, oh tahun 2024 kita bikin video klip. Ya, bisa. Atau misalnya tahun 2023 kita bikin satu episode podcast. Bener, kita podcastnya mulai di 2023 kan. Ya. Atau misalnya pindah ke Bali di tahun Berapa gitu. 2002, 2003, 2004. Tapi kan sekarang di Jakarta. Ya sekarang di Jakarta, tapi misalnya sebenarnya bisa kayak kamu masukin satu event apa gitu. Kamu misalnya you make some kind of pilgrimage to misalnya Jepang gitu. Ya, Kayak misalnya bisa. kamu mau ke Jepang tapi kamu mau lihat sesuatu kayak yang agak berusaha gitu, kayak kamu Kayak naik gunung apa gitu. atau ke temple apa gitu. Ya. Iya bisa juga. Tapi kalau di film itu kan ngomongin soal fisik juga. Kalau menurut kamu orang-orang yang umur 60-an, 70-an sekarang apakah berbeda sama orang-orang umur 60, 70-an dulu? Sekarang Karena kadang-kadang merasa mereka lebih aktif sekarang gak sih? Iya. Kalau orang dulunya misalnya gak ada semua pengetahuan tentang soal lifestyle soal dan kehidupan,
Sekarang orang umur 60-an masih bisa kayak traveling gitu. Maksudnya masih aktif gitu lah ya. Hmm. Orang yang umur 30-40-an aja dulu tuh kalau kita lihat di film-film, di series kelihatannya tuh udah beda banget sama umur 30-an, 40 tahun sekarang. Ya, mungkin dia umur 30-an udah punya 5 anak. Iya. Iya bener sih. Terus misalnya dia udah punya rumah, mobil, udah semuanya ada. Dan untuk zaman sekarang kan generasi yang umur 30-an, 40-an untuk punya anak dan rumah dan segala macamnya tuh jauh lebih challenging daripada generasi sebelumnya. Ya mungkin Kalau ya. rumah impian kamu apa? Rumah pohon. Aku juga. Mungkin karena itu kita sama-sama. Ya di rumah di atas banyan tree. Terus turunnya gimana? Turunnya kayak Hanuman. Gimana? Oh lompat. Terus? Kan lompatnya kayak Tarzan gini. Terus gerak terus turun. Terus ke bawah. kalau berdua aku digendong. Ya boleh. Boleh. Terus kalau ada anaknya? Pakai parachute. Atau bisa ada satu tiang gitu yang kamu pegang terus kamu Terus pedes tangannya. iya, dioles dulu pakai sesuatu yang anti bakar. Pakai sarung tangan lah. Ya nggak sih? Ya kayak firefighter itu. Tapi jauh banget. Terus di bawahnya ada trampolin jadi dia bisa landing. Twing gitu. Jadi kalau kamu bisa traveling, cara traveling kamu yang paling kamu suka itu kayak gimana? Misalnya kamu udah rencanakan setahun ke belakang semua tempat-tempat yang kamu Setahun mau ke depan maksudnya. Setahun ke belakang. Tahun lalu kamu rencanain buat tahun depan. Oh, jadi berdasarkan setahun ke belakang. Kalau aku tengah-tengah sih, terplanning iya, tapi masih ada impulsiveness juga gitu loh. Mau ke sini gitu, mau ke situ. Tapi Kalau misalnya besok berangkat, nggak bisa. kenapa? Nggak tahu, entah kenapa kalau buat aku traveling itu butuh persiapan mental, apalagi naik pesawatnya. Terus udah gitu. Pesawat lagi. Lagi-lagi sih pesawat ya. Tapi iya, buat aku untuk naik pesawat itu butuh kesiapan mental. Jadi aku nggak bisa tuh tiba-tiba, oke, ayo besok besok berangkat gitu. Tapi kalau aku kan tipenya kalau traveling tuh sangat tidak ambisius ya. Lebih ke leha-leha, makan-makan, bobo-bobo, menikmati hotel. Kalau kamu kan, ayo bangun, kita harus hiking ke sini. Kalau menikmati hotel bisa nggak usah jauh-jauh deh. Tapi emang kita beda banget loh. Menikmati Kalau hotel traveling. bisa di Kalau Jakarta traveling aja. kamu tuh kan pasti mau ke sini. Aku juga gitu, tapi nggak yang kayak harus gitu. Maksudnya harus tapi fleksibel kayak kalau nggak bisa hari ini lagi capek ya udah deh besok gitu. Kalau kamu tuh kita harus pergi sekarang gitu. Iya, aku bikin 10 poin supaya bisa dapat 2. Oh gitu. Dan tapi untungnya kan kita berdua suka menikmati makanan. Kan ada orang yang makan ya makan aja biar nggak lapar gitu. Tapi bukan ke menikmati makan gitu. Tapi juga ada orang yang dimana misalnya dia udah mau ke kota itu dan dia udah lihat restoran-restoran apa yang dia mau kunjungi. Betul. Nah itu sebenarnya
menurut aku lebih benar tuh. Jadi dia udah bisa tahu, oh pas aku nyampe aku mau makan di sini dulu. Iya bener, soalnya kalau Karena misal random nanti. kok bener kalau misalkan kita nggak siap-siap tahu restoran ini di mana, kan sering kecewa ya kalau makanannya nggak enak kalau coba-coba gitu. Hmm. Kayak waktu itu kita pas di London, terus makan saking laparnya, ya udah deh makan di mana aja, terus kita makan di restoran apa ya tuh? Korea. Restoran Korea ya, deket museum. Hmm. Untungnya waktu itu oke ya, apa karena kita lapar aja? Iya, setengahnya oke, setengahnya biasa aja. Mm-mm, Tapi ya jadinya oke lah. mm-mm. Biasanya kalau di TikTok atau Instagram aku suka savein video-video orang yang lagi traveling, terus rekomendasi makan di mana atau lihat apa di kotanya gitu. Berarti harus bikin folder di Instagram per kota. Udah, Udah. Ada berapa kota di situ? aku ada Jepang, ada Korea. Aku nggak per kota sih, tapi lebih ke kayak gitu, Jepang, Korea, US, Europe, Inggris gitu, Kalau di Europe apa? Asia gitu. Enggak Asia. Nggak Asia Asia. aku breakdown karena banyak. Oh, beda negara kan. Terus harus Asia naik tuh aku pesawat. ada save Jepang, ada Korea, ada kalau nggak salah ada Thailand juga deh. Makanan. Nggak cuman makanan, apa aja. Misalkan kayak ada thrift shop atau workshop. Kayak kalau di Thailand tuh ada tempat bikin. Biasanya kamu carinya pas ada konser itu nggak sih? Iya itu juga. Kalau misalkan ada yang aku suka banget, kayak Lauryn Hill lagi show terus sama The Fugees, aku pengen banget Hari ini. nonton. Hari ini di Paris ya. 2 hari. Terus Ya udah cari kota lain dah. iya ya, coba ntar kita cari. Emang mereka kalau gitu nyanyi lagu apa? Ya lagu-lagu yang mereka dulu lah. Strong in my way. Gitu. Nah kalau sekarang kalau misalnya mau ke kota ke Eropa, kamu mau ke kota apa? Copenhagen. Wah ya, Aku belum pernah. aku cuma lewat doang sih. Terus Cuma lewat naik bis ke Sweden. Jadi cuma lihat dari bus. cuman gitu. Kalau kamu mau kemana? Ya Copenhagen bagus atau kita ke Oslo gitu. Tapi dingin banget nggak? Even the summer dingin kan? Belum tentu sih. Tapi nggak sepanas kayak di Praha gitu kan? Ya justru enak kali. Iya, kamu kasihan sih. Kamu kan anaknya keringetan banget. Pasti kalau tinggal di suatu tempat yang dingin terus kamu happy deh, nggak keringutus. Ya. Terus udaranya segar. Ada teman aku Di dia sini. lagi di situ. Kalau di Indonesia kamu hanya cuman bisa pakai kaos doang karena nggak bisa layering yang fashion gitu, pakai jaket apa, pakai celana apa, di layer kaos, vest, jaket. Itu aku Bisa prihatin sih kalau Bang. dari mobil langsung ke mall. Iya, tapi habis itu kamu udah nangis duluan. Nah misalnya kalau di Inggris kan hujan misalnya banyak. Mereka kayak gitu gimana tuh? Apanya? Mereka pakai umbrella kayaknya. Iya. Sama, kan kemarin kita ngobrol katanya kamu sebel karena tiap mau pergi waktunya habis untuk memutuskan pakai baju apa. Jadi kamu katanya mau bikin seragam sehari-hari kayak Steve Jobs, kayak Karl Lagerfeld, kayak siapa lagi ya yang seragaman? Ini Michael Schumacher. Really? Ya, seragam dia naik Formula One. Ya bukan gitulah, maksudnya Polisi. kayak Polisi. itu seragam kerja beneran. Kalau ini Ya tuh tapi kan kayak dia juga berangkatnya pakai seragam gak sih?
Iya, tapi kan kalau ini maksudnya ada kayak personal iconic silhouette gitu. Ostrich. Ostrich dia udah pakai bulu-bulu pasti setiap hari berangkat loh. Ostrich itu bagian dari tubuhnya dia. Oke, terus siapa lagi ya? Tunggu, Kayak Man in Black. iya bisa. Michael Jackson juga menurut aku ada personal iconic silhouette gitu. Terus Anna Wintour juga kind of. Rambutnya. Ya rambutnya sama kacamatanya. Kalau kamu berarti mau pakai apa sehari-hari? Jadi biar nggak mikir. Misalkan punya 10 pasang pakaian yang sama gitu. Atau 10 style yang sama gitu. Ya misalnya ada 2 sepatu sneakers, dua sepatu yang agak Rapi. keras. Terus apa lagi ya? Bajunya mau apa? Birkenstock 1. Bajunya mau apa? Bajunya ini mau kemana pakai baju itu? Ya bayangin kamu bangun, ya itu baju sehari-hari kamu. Mau panas kek, mau dingin kek, mau hujan kek. Berarti bajunya kayaknya lengan panjang deh. Really? Oh good luck Bano. Lengan panjang apa, kemeja? Iya bisa, Terus? tapi harus soft. Berarti dia harus cotton, Oke. linen tapi nggak keras. Oke, terus Wool. bawahannya. Oh gini, kalau nggak gini, tiga celana. Satu celana rapi, satu celana denim, satunya lagi apa? Satu celana rapi berarti bahan. Iya bahan kayak yang kamu pakai gini. Satu celana ya pendek mungkin. Pendek, oke. Terus topnya kaos lah satu gitu misalkan. Kaos putih, kaos hitam. Terus Singlet buat dalamnya. singlet udah. Terus outernya kemeja. Terus Atau jaket gitu. Apa dah? Kan ini misalnya pakai singlet terus ada jaket. oke. Jaket itu kayak ini apa, Ini kamu bayangin misalkan blazer. kamu pakai outfit ini tuh bisa di Bali juga, bisa dipakai di Jogja juga, bisa dipakai di mana-mana gitu. Berarti pakai baju lurik. Maksudnya jaket yang kayak gitu yang bisa dipakai walaupun panas justru buat tutupin matahari gitu. Oke. Ya udah berarti bisa tuh kamu tiga atau enggak 777. Jadi sehari ada satu kalau kamu bingung. Tapi dari 777 itu kan bisa dikombinasi lagi. 7 itu banyak sih, termasuk banyak. 7 kali 7. 7 bawahan, 7 atasan, 7 outer. Oh, berarti 21 baju. Banyak sih itu. Terus kacamata. Tapi 3. misalkan 21 baju itu untuk 1 tahun gitu. Jadi Iya kamu bisa berarti. Iya, jadi kamu nggak beli baju sama sekali lagi, kamu pakai aja itu terus. Aku sih suka ya mengulang outfit. Jadi selama 1 tahun kamu ulang-ulang aja itu terus. Kombinasi itu, Ya cukup. ya kan? Aku juga gitu. Kayaknya itu akan memberi apa ya? Iya berarti sama kayak decluttering gitu gak sih ini sistemnya? Iya Kalau karena misalnya kamu bajunya udah punya, kamu tinggal pilih-pilih baju yang kamu mau pakai. Terus nanti kamu misalnya bikin, ya bisa kalau misalnya kamu ada acara yang butuh
baju sesuai warna atau apa, ya baru kamu cari ekstra baju. Ini aku nggak ngomongin kalau misalkan ada event atau red carpet gitu ya. Ini benar-benar style kamu sendiri gitu. Jadi aku karena menurut aku ya sekarang tuh micro trend tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan mau ngikutin terus tren-tren yang ada tuh nggak akan ada habisnya gitu, dan malahan jadi kayak overconsumption gitu. Dan karena gampang banget sekarang untuk beli apa-apa, terus yang sesuai tren juga banyak. Aku untung terselamatkan oleh biasanya nggak ada size. Jadi nggak belanja. Oh ya udah gitu, jadi nggak belanja gitu. Tapi menurut aku kayaknya untuk baju-baju ini beli yang memang high quality pieces gitu, karena kan kalau misalkan beli yang harganya murah-murah tuh justru cepet rusaknya. Kalau beli atau bikin jahit dari yang memang kualitasnya bagus, itu justru akan last sampai bertahun-tahun ke depannya. Nah itu aku juga pengalaman sama baju-baju yang berkualitas tapi thrifted, bisa tahan lama. Iya, dibandingkan Tapi kayaknya di Jepang juga ada thrift shop yang berkualitas gitu. ya banyak sih, yang tapi nggak bapak bau. ukurannya Pak. Oh. Iya, aku Nggak, masalah kalau aku di Thailand aja di thrift Dapet. shop bisa dapat loh. Masalah satu-satunya aku kalau thrifting adalah aku nggak kuat baunya sih. Tapi mungkin kemarin aku lihat di YouTube banyak sih cara-cara untuk membersihkan baju-baju yang hasil thrifting. Apalagi kayak leather jacket atau coat gitu kan ada baunya gitu. Itu bau kulit nggak sih? Terus udah gitu aku lihat di TikTok ada video-video yang bilang kalau thrifting terus yang punya udah nggak ada, orangnya suka ngikutin loh bah. Yang punya apa? Yang punya baju itu udah nggak ada, terus dia nanti jadi hantu ngikutin kamu. Hi, I'm behind you gitu. Ya justru itu yang kita cari nggak sih, kalau kita cari baju thrifting ini, jiwa-jiwa orang yang dulu ada di situ. Segala kekuatan itu. Enggak deh, ada di kamu baju. aja deh. Ntar dia nggak mau bajunya dibeli, didatengin bapak terus kayak balikin gitu. Balikin kemana? Ke tokonya kan udah dibeli. Ya, anyways, good quality of clothing is important. Berarti 777 ya. Aku juga Coba gitu. deh. Karena aku melihat dari semua outfit yang aku pakai, aku paling suka banget looknya jazz. Jadi kayaknya aku kepengen semua outernya tuh jazz, tapi stylenya beda-beda. Ada yang oversize, ada yang double breasted, ada yang boxy, atau ada yang fitted, atau ada yang jas panjang gitu. Nanti wardrobe-nya harus khusus yang bisa hanging semua. Iya. Terus iya, itu kayaknya akan mempermudah hidup aku banget sih, karena aku suka banget bereksperimen dengan baju. Aku suka banget apapun yang loud fashion, very out there. Tapi kalau sehari-hari aku tuh sukanya yang simple-simple. Jadi kayaknya kalau kita jalanin ini itu akan mempermudah aku banget, karena setiap aku harus memilih baju sebelum pergi itu lumayan triggering buat aku. Buat aku juga. Iya, karena udah aku harus milih baju buat aku juga harus milih baju buat kamu. Kamu udah milih bajunya, terus habis itu ganti lagi, habis itu kita udah mau masuk mobil, kamu ganti lagi bajunya.
Sementara itu aku harus pakai baju itu, yang udah pakai aku harus nunggu setengah jam. Gini. Udah Sedangkan keringatan. kamu udah keringetan ya pakai baju. Ini kayak hari ini baju kita kembar. Itu Iya. nggak keringatan lah. Ya karena ada ini udara. bolong-bolong, jadi kamu nggak keringetan. Ya udah kalau gitu nanti kamu cerita gimana proses itunya. Oke, berarti harus bikin vision board. Nah, Mood terus board. udah gitu warna-warnanya harus pilih yang sesuai season kita. Jadi kalau aku mikir off-white, black, coklat, navy blue. Navy blue. Yes, we look gorgeous in navy blue. Biru dongker gitu. Terus apa? Kamu mau warna apa? Ini kan neutrals. Ini kan neutrals. Warna ya hitam, terus bisa kayak off white, abu-abu gelap. Oh ya, abu-abu. Recycle tuh abu-abu. I'm not sure. Certain abu-abu look bad on your skin. Jadi kayaknya harus cari shade abu-abu apa yang cocok. Atau enggak kita pergi ini yuk tes. Bukannya What do udah. you call it? Itu aku cuman pakai AI doang nanya kita apa cocoknya apa. Tapi kan kalau misalkan emang benar-benar konsultasi khusus bisa lihat secara langsung kayak warna-warna apa yang cocok, mau nggak? Ya boleh. Boleh. Jadi kita dikasih palet. Okay. Tapi banyak, ini juga menarik sih, banyak banget orang yang ternyata rambut naturalnya dia itu kurang cocok untuk complexionnya dia. Kayak contohnya orang yang misalkan rambutnya pas lahir tuh blonde. Tapi ternyata pas dia rambutnya jadi brunette, dia justru kelihatan lebih stand out, bercahaya, lebih cakep gitu. Kayak kamu kan rambut kamu sebenarnya coklat muda gitu kan. Nah kalau kamu lagi warnain warna hitam atau coklat tua jadi lebih bagus kan? Lebih pasti warnanya kali. Iya, lebih seger gitu kelihatannya. Aneh ya. Kayak kalau aku rambut aku hitam banget. Tapi aku ngerasa kalau misalkan diwarnain dikit. Oke, bye. Bye. Bye.